Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusdahu." Dan sungguh telah kami datangkan kepada Ibrahim petunjuk untuknya. Min qablu, sebelum Musa dan Harun. Karena sebelumnya tentang Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui tentang keadaannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ini dia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena pengorbanannya yang sangat besar, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Ibrahim inilah kemudian banyak diutus para rasul dari keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang-orang imam, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Rabbana hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami, hablana min azwajina, istri-istri kami, keluarga kami, wa zuriyatina, dan keturunan-keturunan kami. Zuriat itu keturunan, zuriyatina, waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah mereka imam untuk orang-orang bertakwa. Nah, itulah kemudian ya Allah kabulkan, sehingga banyaknya para nabi diutus dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, di antaranya siapa? Nah, di antaranya yang paling banyak itu diturunkan kepada kepada kaum Yahudi. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim punya dua orang anak, Ishak dan Ismail. Duluan Ishak, kemudian baru Ismail. Oh ya, Ismail dulu, baru Ishak. Ismail siapa ibunya? Siti Hajar. Sarah ibunya Ishak. Nah, dari Ishak lahir Yakub. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nah, Yakub ini nama lain dari Yakub itu Israel. Maka keturunan Israel ini disebut Bani Israel. Nah, jadi Ishak diutus jadi rasul. Ya, anaknya Nabi Ibrahim. Ismail juga diutus jadi rasul karena doa tadi Nabi Ibrahim. Jadi rasul. Cucu Nabi Ibrahim Ishak jadi rasul. Yakub jadi rasul. Cicitnya Yusuf jadi rasul. Nah, terus menerus. Jadi Yakub atau nama lain Israel, Bani Israel itu masuk keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub. Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, sampai kepada Nabi Isa itu kalangan bangsa Yahudi semuanya. Nah, sementara Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail. Makanya kan dalam risalah Islam ada yang namanya haji, di mana fondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita nggak melalui Yakub, tapi langsung Ismail dan Ibrahim. Makanya selawat kita bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah,
Nggak ada Sayyidina. Ya. Teks yang diajarkan oleh Nabi tidak ada Sayyidina. Karena Nabi memang tidak suka dipuji-puji. Nabi mengatakan, la tatruni kama atratan Nasara ibna Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Ini Nabi suruh. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, la tatruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku, menyanjungku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Bahkan sampai mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Ya. Fa innama ana abdun, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu, maka panggillah. Maka panggillah Abdullah wa Rasuluhu. Nabi suruh memanggil beliau Abdullah wa Rasul. Makanya para sahabat memanggil semuanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ara'aita sakutaka bainal takbir wal qiraah ma taqulu. Aku melihat engkau diam sejenak antara membaca doa iftitah dengan antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Apa yang kamu baca? Ya Rasulullah, semuanya ya Rasulullah. Enggak ada seorang sahabat pun memanggil Sayyidina. Nah, sahabat saja enggak memanggil Sayyidina, kenapa kita marah ketika orang enggak panggil Sayyidina? Kalau mau marah sama kita, marah juga sama para sahabat. Tuanku. Nah, Nabi nggak suka dipanggil-panggil, diganggu-anggungkan. Nabi menyuruh memanggil beliau Abdullah atau Rasulullah. Para sahabat memilih Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kita lihat teks-teks hadis. Ya Rasulullah. Itu salam. Ya. Nggak ada sahabat memanggil ya Sayyidina. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah misalnya. Ayyuddamul a'dam. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Semuanya dari hadis-hadis ya, percakapan antara para sahabat dengan Nabi semuanya panggilannya ya Rasulullah. Kenapa kita marah ketika orang nggak memanggil Sayyidina? Padahal para sahabat nggak ada yang memanggil Sayyidina. Nah, ini ada juga orang kalau nggak panggil Sayyidina marah, dikatakan sesat. Macamlah Nabi sendiri, para sahabat yang begitu dekat dengan Nabi tidak ada pakai Sayyidina. Makanya salawat yang diajarkan oleh Nabi tidak ada Sayyidina. Kita sibuk kalau nggak pakai Sayyidina. Nah, lebih lagi dalam salat. Dalam salat itu sebenarnya nggak boleh ada kata-kata lain selain kata-kata yang diajarkan oleh Nabi. Ya, salawat dalam salat kan, nggak ada Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina. Kata-kata Sayyidina itu nggak diajarkan oleh Nabi. Kita bawa lagi dalam salat. Nah, berarti kita menambahkan sesuatu yang bukan bacaan salat. Anehnya dunia ini sudah terbalik. Yang nggak membaca Sayyidina dianggap sesat. Bukan nggak sah, tapi dianggap salah, menyeleweng. Nah, ya. Lanjut ya. Dah. Jadi walaqad ataina Ibrahima, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Ibrahim. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan nenek moyang kita juga. Banyak kalau para nabi, kalau ditanya kenapa keturunan Ibrahim ini banyak nabi, karena doa beliau tadi, doa Nabi Ibrahim mana? Hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu dia. Kemudian juga Nabi Ibrahim ini sangat lurus orangnya. Sangat menentang kesyirikan. Bahkan berani ya dengan tegas itu berkata kepada orang tuanya. Walaqad kana lakum fi Ibrahima
walladzina ma'ahu id qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim ini berani bilang pada kaumnya, kami berlepas diri ya dari kalian. Kalau kita mana berani? Kita nama nggak. Tapi Nabi Ibrahim berani bilang, kami berlepas diri dari kalian ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Walaupun risikonya nanti. Kemudian nggak tanggung-tanggung, Ibrahim menentang bahkan Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Menunggu berani dia. Keistiqamahan Ibrahim inilah yang kemudian menjadi simbol tauhid. Dia hanya bergantung pada Allah. Kita kadang-kadang, termasuk saya juga, lemah kali. Sedikit saja susah untuk istiqamah, nggak enak lah, nggak itulah. Coba sekali saja sebelum kita meninggal, kita berusaha jadi istiqamah. Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Kalau sudah mau menghadap Allah kita juga nggak berani istiqamah, kapan istiqamah? Ketika mati, sudah terlambat. Sudah terlambat. Ketika hidup ini bisa nggak sekali saja kita seumur hidup benar-benar kap ego istiqamah, sebagaimana kata Nabi. Nah, kata Nabi apa? Fa'tazil tilka firaqkullaha walau anta adra bi asli syajarah hatta yudrikal maut. Menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok sesat itu semuanya. Walaupun kamu memakan akar-akar kayu. Di mana memakan akar kayu? Di gunung, hutan. Hatta yudrikal maut, hingga maut menjemputmu. Itu orang betul-betul istiqamah. Rela walaupun makan akar-akar kayu. Kita tingkat enggak dikasih kolak aja kita. Ada. Berubah. Ya. Nah itulah gara-gara itulah kita nggak pernah istiqamah. Gara-gara silaturahim, masih silaturahim, akidah-akidah kita kadang-kadang terjual. Silaturahim itu lebih rendah dari tauhid, dari istiqamah. Kita tidak boleh gara-gara silaturahim merusak akidah kita. Istilahnya terlalu toleransi. Tidak bisa. Yang hak, yang batil. Walaupun saya cuma ngomong doang. Nah, sama aja kita. Iya tahu saya. Nggak usah dibilang tahu saya. Memang berat. Dah. Tapi apa kata Nabi? Ya. Wa'adu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham kalau bisa. Kebenaran itu, sunnah itu. Ya, gigit dengan gigi geraham. Artinya apa? Kalau empong ya. Gigit dengan gusi. Gigit dengan gusi ya. Jadi kata Nabi, pernah dalam satu hadis yang sahih Nabi mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Jika kalian hidup pada suatu masa, kamu akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Semuanya mengaku benar. Nah, semuanya mengaku benar. Semuanya mengaku mengajak ke surga. Terus Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafar rasyidin mahdi min ba'di. Pada saat itu berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Tamassaku biha, peganglah erat-erat sunnahku itu. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Tadi gigit dengan gusi karena metik ya. Karena metik. Gigit dengan gigi artinya apa?
Cobalah kita bisa nggak sekali aja seumur hidup sebelum dipanggil Allah istiqamah. Itu yang nggak bisa, susah. Termasuk saya nggak mengatakan susah kita. Nggak. Kenapa kita bukan satu ide banyak? Iyalah, oke lah. Tapi ketika gara-gara itu kita terhambat, misalnya tertunda masuk surga, mau mereka bantu? Apa juga? Apa juga? Ya, berat memang. Susah kan, kalau misalnya kan ini mohon maaf saya. Kadang ada yang didolakan itu seperti Hadi Hidayat. Itu masalahnya Ustaz. Jadi dia bilang begini. Orang kalau lebih percaya Nabi ya, karena semua soal Quran ditanya berapa, ayat berapa, nomor berapa, semua tahu hadisnya itu juga ribuan hadis di kepala dia, ribuan ayat juga. Jadi orang otomatis kan ikut Ustaz. Iya, Ustadz Hadi Hidayat memang dia sunnah dan banyak ilmunya, banyak hadisnya. Ikuti aja, betulnya. Karena dia bilang nih, saya dimasukkan orang tua saya Muhammadiyah, tapi saya juga mengerjakan maksudnya selain dari Muhammadiyah itu apa kayak buku dan itu. Dia pelajarin itu semua. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu nggak mungkin ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Ibu kan hanya melihat saya dari sisi baiknya. Ibu belum tahu bagaimana sisi buruk saya. Mungkin kalau ibu tahu dari sisi buruk saya, ikut pengajian. Iya tuh. Kan ecek-ecek. Kita pancing langsung nyawa. Dia lanjut nih. Memang kalau kita lihat nih emak-emak ini nggak habis-habisnya. Tadi ya. Nah. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu, dan sungguh kami telah datangkan Ibrahim ya rusdah, petunjuk. Kami berikan Ibrahim itu petunjuk. Dulu sudah pernah saya jelaskan. Petunjuk itu ada dua, hidayah itu ada dua. Siapa tahu? Nah, hidayah itu ada dua. Siapa tahu? Nah, coba cari sambil saya minum. Cuman masalahnya ini apa sengaja, apa sabotase, nggak ada pipet. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, coba tadi apa yang saya tanya tadi? Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah irsyad. Yang kedua hidayah tauhid. Terima kasih Bu, syukran. Hidayah? Bukan. Ustaz dah betul satu. Nah. Ya apa? Hidayah itu ada dua. Yang pertama catat balik. Nanti jangan lupa-lupa lagi. Catat balik. Nah, itu mencari di buku aja butuh waktu 15 menit. Kapan ngaji? Mana ada tauhid itu mengesahkan Allah. Coba catat. Nah. Hidayah dibagi dua. Catat. Yang pertama hidayah irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Makanya kan doa apa penutup doa apa? Billahi taufik wal hidayah. Apa bedanya? Nah, ibu-ibu nggak usah lihat buku lagi, dengar aja penjelasan saya. Walaupun sudah pernah saya jelaskan. Hidayah irsyad itu milik manusia. Hidayah irsyad. Contoh misalnya, ketika seseorang bilang pada orang lain, ayo salat, itu hidayah irsyad. Misalnya seorang suami bilang pada istrinya, ayo Adinda, Adinda. Ayo Adinda salat, itu hidayah apa? Irsyad. Dah, tergerakkah hatinya menyambut hidayah irsyad atau enggak, itu hidayah taufik. Makanya kita untuk mendapatkan hidayah taufik itu berdoa pada Allah. Setelah kita bilang sama istri kita, Adinda tadi ya,
Memang namanya Adinda, memang dikasih nama mamanya. Adinda, ayo salatlah. Kemudian berdoa, ya Allah, bukakanlah hati pintu istriku agar dia rajin salat. Begitu juga kita dalam membina anak-anak, Bu. Kita hanya ada ide saja, nak, jangan begini, nak, jangan begitu, nak, rajin salat, nak. Tapi seringkah kita berdoa pada Allah, ya Allah, untuk menjemput hidayah taufik untuk anak kita. Karena hidayah taufik itu milik Allah. Laisa alaika hudahu walakinallaha yahdi may yasha. Itu firman Allah. Tidak, laisa alaika hudahu. Tidak ada ya bagimu wahai Muhammad untuk memberi hidayah kepada mereka. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau hidayah irsyad, asalkan kita punya mulut, ada niat ingin menasihati orang lain, itu sudah irsyad. Nah, tadi itu petunjuk. Bu, jangan merumpi. Bu, jangan sok cantik, jangan sok kaya, jangan sok apa lagi? Hah? Ngoleh. Enggak, ini kan sekedar contoh. Nah, milik Allah. Nah, untuk mendapatkan hidayah taufik, enggak, kita berdoa pada Allah. Harus berdoa pada Allah. Tapi kalau hidayah irsyad, bisa kita lakukan. Ya. Jadi orang kadang-kadang memahami seolah-olah hidayah itu hanya Allah. Sehingga Allah untuk apalah kita nasihati dia. Ya. Kalau Allah enggak buka pintu hatinya, enggak juga. Enggak boleh gitu. Tugas kita hidayah irsyad. Enggak pun dia terbuka hatinya, kita sudah dapat pahala berdakwah. Nah, tergerakkah hatinya atau tidak, itu urusan Allah. Nah, tugas kita untuk berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati pintu suamiku, istriku, gimana? Apa? Pintu hati. Ya. Tapi kalau Allah tetap tutup, enggak akan. Walaupun kita berdoa, kalau Allah memang menutup mati, enggak akan terbuka. Tapi enggak apa-apa. Tetap aja berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Enggak dikabulkan pun kita dapat pahala karena ibadah. Karena ada juga kadang-kadang memang Allah enggak bukakan pintu hatinya karena begitu sombongnya dia. Begitu angkuhnya dia. Ya, kan apa ayatnya tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Kalau udah seperti itu kadang-kadang berat sekali. Karena Allah yang mengunci sekarang kalau kita lihat ayat itu, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Siapa yang mengunci? Allah. Siapa yang buka? Bagaimana cara Allah buka? Berdoa. Ya, tapi kita berdoa. Kita nggak bisa buka karena kunci bukan sama kita, sama Allah. Allah yang kunci, Allah juga yang buka. Makanya berdoa pada Allah. Suatu saat Allah mungkin, atau begitu kita berdoa Allah jawab. Tiba-tiba dia berubah. Banyak itu dengan kesabaran berdoa tiba-tiba berubah. Ya. Paham ya? Jadi Bapak saya ulangi lagi. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad, Ibu? Milik manusia. Maksud milik manusia, manusia itu bisa melakukannya. Paham ya? Contohnya apa? Kita memberi nasihat. Itu hidayah irsyad. Yang kedua,
Nah, itu baru milik Allah. Maksudnya begini, walaupun kita berusaha sungguh-sungguh hidayah irsyad, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik, itu nggak akan terbuka pintu hatinya. Ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Maksudnya Al-Quran. Kalau mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian Allah katakan, awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, dalam ayat ini Allah apa dikatakan? Kalau mereka menjawab, kenapa menyembah berhala? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala. Itu Tuhan. Nah, sudah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Qalu hasbuna wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adhabis sa'ir. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami cukup apa yang kami dapati dari nenek moyang. Tapi kemudian Allah mengatakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Padahal syaitan, di balik itu syaitan yang mengajak mereka masuk neraka jahat yang menyala-nyala. Maka di balik berhala-berhala itu adalah syaitan. Di balik orang-orang yang mengagungkan nenek moyang adalah syaitan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adhabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ma anzalallah wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah dan apa yang dituntun oleh Rasul. Nah, dalam surah Luqman ayat 21 tadi, ternyata wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, apa jawab mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Terus Allah balas, awalau kana abahum apa? Awalau kana abahum ya la ya'lamuna syai'a apa bukan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adhabis sa'ir. Apakah akan mereka mengikuti nenek moyang mereka yang menyembah berhala? Padahal setan di belakang mereka, setan mengajak mereka untuk masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi di balik semua kesyirikan itu setan bermain di belakang. Di balik semua bid'ah itu setan bermain di belakang. Nah, karena setan itu memang tugas setan itu sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh, karena sesungguhnya setan itu mengajak orang-orang manusia yang bisa digodanya, yang bisa dipengaruhinya untuk memasuki neraka yang menyala-nyala. Itulah, jadi yang menentang kebenaran, yang mengagung-agungkan kesyirikan, menyembah berhala dan sebagainya, di belakang mereka siapa? Setan. Dalilnya apa tadi? Surat Luqman ayat 21. Luqman 21. Sekarang kita lanjutkan.
Qala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum. Sesungguhnya kamu semua, kata Nabi Ibrahim. Bapak-bapakmu, nenek-nenek moyang kamu. Fi dalalim mubin. Sesat yang nyata, sesat betul-betul sesat yang nyata. Lagi pula siapa nenek moyang? Kalau nenek moyang bangsa Indonesia ini siapa? Pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Nenek moyang kita siapa? Animisme, dinamisme, Hindu, Buddha dulu. Baru kemudian datang Islam. Nanti kalau kita agungkan nenek moyang berarti kita mengagungkan orang-orang yang menyembah roh, orang mati dulu menyembah benda-benda ya, yang di dalamnya itu bersemayam setan-setan, benda-benda yang dianggap keramat dia sembah. Ya, dipuja-puja, menyembah berhala, itulah nenek moyang kita. Maka Allah tahu perangai kita, sehingga Allah berfirman tadi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna wajadna alaihi abana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak cukuplah kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, nenek moyang, padahal setan mengajak mereka untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Ya, kenapa? Kalau sudah menyembah berhala, itu sudah syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Itulah kita pikir bodoh kali iblis itu. Apa fungsinya menjerumuskan manusia? Bahkan bertambah-tambah dosa. Orang makanya kalau sudah diliputi kebencian, itu akal sehatnya mati. Jadi itu karena kan iblis benci sekali sama Adam. Karena merasa gara-gara Adam keluar dari surga, dicap kafir. Karena kebencianlah membuat dia itu hatinya mati, sehingga enggak sadar perbuatannya itu hanya menambah dosa. Sama juga orang-orang kalau udah benci, itu hati nuraninya tertutup. Usahanya selalu saja bagaimana menghancurkan yang kawan dia, lawan dia itu. Akhirnya bertambah-tambah dosa. Padahal kalau kita pemaaf, justru menghasilkan kita dapat pahala. Apa untungnya kita dendam? Yang hanya menambah-nambah dosa kita. Oh maaflah, karena salah satu ciri penghuni ahlul jannah itu suka memaafkan. Kalau kita suka memaafkan orang lain, nanti di akhirat juga Allah akan menggerakkan hati orang untuk memaafkan kita. Tapi kalau kita nggak suka memaafkan orang lain, orang juga nggak suka memaafkan kesalahan kita. Maka maafkan. Kita memaafkan seseorang itu, tapi hati kita tuh masih maaf itu redha artinya, bukan ucapan. Kalau hati kita masih mekret berarti belum ada maaf. Walaupun kita ucapkan ya aku maafkan, tapi kalau hati kita masih mekret itu belum sempurna. Masih. Maksudnya kita memang sudah memaafkan, tapi belum sempurna. Baru dikatakan sempurna, ada redo, nggak ada lagi sedikit pun rasa mekret. Mekret itu apa? Doa pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, bersihkan hati hambamu, redolah agar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita suka memaafkan kesalahan orang lain pun suka memaafkan kesalahan kita. Di akhirat juga nanti Allah akan menggerakkan orang itu. Akan Allah di akhirat nanti, kita misalnya banyak dosa sama seseorang, nggak sempat minta maaf. Tapi kalau kita biasa memaafkan kesalahan orang, insya Allah Allah akan bantu menggerakkan hati orang itu untuk memaafkan kita. Maafkan saja. Apa untungnya dendam? Yang hanya menumpuk-numpuk dosa. Yang ada kita kolesterol, jantungan. Ya kan? Masa gara-gara kesalahan dia kita sakit? Pinter apa bodoh kita?
Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.